Selamat sore Bapak Ibu dan Saudara dalam kasih Tuhan. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita menenangkan hati dan pikiran kita dan mengambil saat teduh sejenak. Mari kita mulai dengan menyanyikan lagu How Great Is Our God, Besar Allahku. Mari kita bangkit berdiri, let us stand. The splendor of the King, clothed in majesty, let all the earth rejoice, all the earth rejoice. He wraps himself in light, and darkness tries to hide, and tremble at his voice, and trembles at his voice. How great is our God! Sing with me, how great is our God! And all will see how great is our God. Age to age he stands, and age to age he stands, and time is in his hands, beginning and the end, beginning and the end. The Godhead three in one, Father, Spirit, Son, the Lion and the Lamb, the Lion and the Lamb. Besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Kemegahan Raja dalam kemuliaan, bumi pun bersuka, bumi pun bersuka. Dia datang dalam terang, kegelapan pun sirna, umatnya bersujud mendengar suaranya. Besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Besar Allahku, besar Allahku, nyanyikan besar Allahku, selamanya besar dan ajaib Tuhanku. Selamat datang di kebaktian SBI sore ini. Sebagai ayat penuntun kebaktian kita, saya akan bacakan dari Mazmur 95 ayat 6 dan 7 yang berbunyi demikian. Masuklah, marilah kita sujud menyembah, berlutut di hadapan Tuhan yang menjadikan kita. Sebab dialah Allah kita, dan kitalah umat gembalaannya,
dan kawanan domba tuntunan tangannya. Mari kita tundukkan kepala kita menghadap hadirat Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Tuhan, pada sore ini Engkau telah mengumpulkan kami di sini. Engkau telah menghantar kami sampai di tempat ini dengan selamat, karena kami datang dengan penuh kerinduan untuk berbakti dan menyembah Engkau, dan untuk memuji-muji nama-Mu ya Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan kami, Tuhan yang maha baik, dan Tuhan yang mengasihi kami. Oh Tuhan, pimpin kebaktian ini dari awal hingga akhirnya, dan biarlah segala apa yang kami lakukan boleh berkenan kepadamu. Dan pada waktu kami meninggalkan ruangan ini, kami boleh pulang dengan membawa sukacita dan berkat daripadamu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita puji Tuhan sekali lagi menyanyikan lagu baru, My Savior, My God. Understand what God has willed, what God has planned. I only know at His right hand stand one who is my Savior. I take Him at His word and deed. Christ died to save me, this I read. And in my heart I find a need of Him to be my Savior, that He would leave His place on high and come for sinful men to die. You count His strength, so once did I, before I knew my Savior. My Savior lives, my Savior always there for me. My God He was, my God He is, my God is always gonna be. My Savior loves, my Savior lives, my Savior always there for me. My God He was, my God He is, my God He's always gonna be. Yes, living, dying, let me breathe. My strength, my solace from this spring, that who He lives to be my King, once died to be my Savior, that who would leave His place on high and come for sinful men to die. You count His strength, so once did I, before I knew my Savior. God lives, my Savior lives, my Savior always there for me. My God He was, my God He is, my God is always gonna be. My Savior loves, my Savior lives, my Savior always there for me. My God He was, my God He is, my God is always gonna be. I am not skilled to understand what God has planned. I only know at His right hand stand one who is my Savior. Silakan duduk. Kami menyambut semua jemaat yang datang berbakti pada sore ini, demikian juga jemaat yang bergabung secara online.
selamat berbakti bersama-sama dengan kami di kebaktian SBI ini. Biarlah kiranya persekutuan kita hari ini dan firman yang akan kita dengar bersama-sama boleh membawa kita lebih dekat kepada Tuhan dan juga pengenalan yang benar akan firman-Nya. Atas nama majelis dan jemaat, kami juga ingin menyambut Bapak Pendeta Lingki Widodo dan mengucapkan banyak terima kasih atas kesediaan Pak Lingki untuk melayani mimbar selama 2 minggu, hari ini dan minggu depan, pada waktu Pak Bagus sedang cuti. Beberapa pengumuman. Persekutuan doa bersama diadakan setiap hari Jumat malam pada jam 7 melalui Zoom. Silahkan bergabung, dan juga kalau jemaat ada pokok-pokok doa yang ingin didoakan bersama di dalam grup doa, silahkan menyampaikannya kepada Saudari Diana Yohanis melalui teks atau WhatsApp dengan phone number yang tertera di buletin sini. Persekutuan PA akan diadakan pada hari Kamis kedua di bulan Juli, yaitu tanggal 14 melalui Zoom pada jam 7.30, akan dipimpin oleh Pak Bagus. Ada berita duka, yaitu Bapak Yan Hamadian, Om Yan telah dipanggil Tuhan pada hari ini, dan belum ada kepastian tentang funeralnya pada hari apa, tapi diperkirakan dalam minggu ini. Jadi kalau sudah tahu, nanti akan kami sebarkan melalui SBI Official Announcement Group. Jadi kami atas nama majelis dan seluruh jemaat mengucapkan turut berduka cita kepada Tante Yuyu dan seluruh keluarga besar yang ditinggalkan. Terakhir, mengenai toilet, tadi kami diberitahu bahwa ada sedikit blockage di toilet kita. Bisa dipakai, tetapi harap kalau flushing the toilet satu persatu, jangan sekaligus semua, itu ada kemungkinan airnya naik di toilet bowl-nya dan bisa banjir atau gimana. Ya, jadi harap diingat. Rasanya kita sih tidak ada problem karena sedikit orangnya, tetapi ya mohon diingat pada waktu memakai toilet nanti. Sekian pengumuman hari ini. Persembahan dapat dilihat di buletin, demikian juga pokok-pokok doa untuk kita doakan setiap hari. Mari kita berdiri dan bersama seluruh gereja di segala abad dan zaman kita menyatakan pengakuan iman rasuli kita. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita bersama-sama menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari
Mari kita tundukkan kepala kita. Bapa kami yang ada di surga, Bapa yang maha pengasih dan penyayang, kami datang ke hadapan-Mu dengan ucapan syukur karena kebaikan-Mu kepada kami. Engkaulah tempat kami berlindung dan berharap. Kasih dan setia-Mu senantiasa menyertai kami. Oh Tuhan, kami berdoa mengenai peperangan antara Rusia dan Ukraina yang telah memakan begitu banyak korban dan berakibat penderitaan yang sangat berat. Kiranya peperangan ini tidak sampai meluas dan melibatkan negara-negara lain, tetapi kiranya bisa tercapai kompromi yang dapat diterima dan dipatuhi oleh semua pihak. Kami juga berdoa untuk orang-orang yang mengalami dan menderita disebabkan oleh bencana alam, baik gempa bumi, banjir, tanah longsor dan sebagainya yang terjadi di beberapa tempat di seluruh muka bumi ini. Kiranya Tuhan tolong. Kiranya Tuhan memberi hikmat kepada pemerintah Australia yang baru terpilih agar dapat bekerja dengan baik, mampu dan mau menjalankan mandat mereka dengan jujur dan sungguh-sungguh. Kiranya kebijakan-kebijakan yang mereka buat adalah kebijakan-kebijakan yang baik untuk kepentingan dan kesejahteraan rakyat. Kami berdoa, mohon Tuhan menjaga dan melindungi negara dan bangsa Indonesia. Lindungi ya Tuhan dari upaya golongan-golongan yang berniat membuat kekacauan untuk memperoleh kekuasaan dan merubah sistem pemerintahan yang berlaku sekarang. Berikan kekuatan dan kemampuan pada Bapak Presiden serta pejabat-pejabat yang duduk dalam pemerintahan, supaya dapat melakukan tugas-tugasnya dengan baik dan bijaksana. Kami berdoa untuk kesehatan setiap jemaat. Kami mengucap syukur yang Tuhan telah menolong Pak Effendi sehingga kakinya sudah semakin kuat. Kiranya proses penyembuhannya terus berjalan dengan baik. Kami berdoa untuk Lucy, kiranya treatment yang diberikan dapat membawa hasil yang diharapkan. Bagi Ibu Siti, kiranya Tuhan pulihkan kekuatannya. Bagi jemaat lain yang lemah tubuh atau mengalami masalah kesehatan, mohon Tuhan jamah dan pulihkan ya Tuhan. Kami mohon Tuhan juga memberikan penghiburan dan kekuatan kepada Ibu Yuyu dan segenap keluarga yang ditinggalkan oleh Pak Yan. Kami membawa diri dan keluarga kami masing-masing kepadamu ya Tuhan. Kiranya Engkau menolong dan memimpin setiap kami menjalani hidup ini. Sertai Pak Bagus dan keluarga dalam liburannya dan juga jemaat lain yang sedang berada di Indonesia maupun di tempat-tempat lain. Lindungi mereka dan berikan kesehatan yang baik. Kami menyerahkan SBI ke dalam pimpinan tangan-Mu ya Tuhan. Tuntun dalam segala kegiatan-kegiatan yang dilakukan. Kiranya Tuhan berikan jemaat dan pelayan-pelayan Tuhan yang baru yang dapat bersama-sama melayani di SBI, sehingga SBI dapat terus berjalan dengan baik dan menjadi berkat. Berkati juga gereja-gereja Tuhan di Melbourne, supaya dapat menyinarkan terang dan kasih-Mu dan menjadi berkat bagi orang-orang yang mencari Engkau. Siapkan hati kami dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Pakai hamba-Mu Pendeta Lingki untuk berbicara kepada kami. Siapkan kami juga untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus-Mu. Biarlah kami boleh selalu diingatkan akan kasih-Mu yang begitu besar kepada kami, sehingga melalui pengorbanan Yesus di kayu salib, orang-orang yang percaya kepada-Mu
dapat beroleh keselamatan yang kekal. Dengarkanlah seru doa kami ini ya Tuhan, yang kami panjatkan hanya dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup. Amin. Sekarang tiba waktunya untuk kita memberikan persembahan maupun perpuluhan kita. Saya akan bacakan dari 2 Korintus 9 ayat yang ke-7 yang berbunyi demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Mohon petugas persembahan untuk maju. Selama persembahan diedarkan, mari kita menyanyikan lagu Bawa Persembahanmu. Bawa persembahanmu dalam rumah Tuhan dengan rela hatimu, janganlah jemu. Bawa persembahanmu, bawa dengan suka. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Rahmat Tuhan padamu tidak tertandingi oleh apa saja pun dalam dunia. Kasih dan karunia sudah kau terima. Bawa persembahanmu, tanda sukacitamu. Bawa persembahanmu, ucaplah syukur. Mari kita bawa persembahan kita kepada Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, sekarang kami datang ke hadapan-Mu untuk membawa persembahan kami ya Tuhan, yang telah kami berikan sebagai tanda sukacita dan ucapan syukur kami. Oh Tuhan, kiranya Tuhan dapat pakai jumlah yang sedikit ini untuk kemuliaan nama-Mu dan perluasan kerajaan-Mu. Berkati dan kuduskan ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Semoga kita mendengarkan firman pada sore ini. Mari kita siapkan hati kita untuk menyanyikan lagu penyembah yang benar. Mari makin berdiri, let us stand. Ku hampiri tatamu, ku sujud menyembahmu. Ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Allahku, betapa ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku, oh, jadikanku penyembah-Mu Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa daku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu Tuhan. Sekali lagi, ku hampiri tahta-Mu,
Ku hampiri tatamu, ku sujud menyembahmu. Ku bawa seluruh persembahanku, terang kemuliaan-Mu memenuhi hatiku. Allahku, betapa ku mengasihi-Mu. Inilah hidupku, oh, jadikanku penyembah-Mu, Tuhan, yang menyembah-Mu dalam roh dan kebenaran. Bawa aku untuk lebih mengenal-Mu dalam hadirat-Mu, Tuhan. Silakan duduk. Sebelum kita masuk di dalam pembacaan firman Tuhan, mari kita terlebih dahulu berdoa. Tuhan, sebelum kami membaca firman-Mu, biar pertolongan-Mu tiba pada kami terlebih dahulu. Engkau yang membukakan pikiran kami, membukakan hati kami, sehingga apa yang kami baca tinggal di dalam hati kami. Dan apa yang akan kami renungkan juga meluruskan pikiran dan hati kami. Biar pertolongan-Mu yang ada di dalam diri kami semua. Kami mohon di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Selamat hari Minggu, jemaat yang terkasih. Saya kira mungkin barangkali ada yang belum mengenal saya Lingkih nama saya. Saya sudah pernah berkhotbah di sini beberapa tahun yang lalu gitu. Saya masih beberapa wajah yang kenal, yang paling hafal kenal Pak Willy, karena paling lama kenal. Ya. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari Yohanes 17 ayat 13 sampai ke 23. Saya akan membacakannya. Yohanes 17 ayat 13 sampai ke 23. Yohanes 17 ayatnya yang ke-13. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka, karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Aku tidak meminta supaya Engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya Engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran firman-Mu. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Sama seperti Engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka, supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Dan bukan untuk mereka ini saja aku berdoa, tetapi juga untuk orang-orang yang percaya kepadaku oleh pemberitaan mereka, supaya mereka semua menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau,
agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang engkau berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka dan engkau di dalam aku, supaya mereka sempurna menjadi satu, agar dunia tahu bahwa engkau yang telah mengutus aku, dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Pembacaan firman Tuhan sampai di sini, jemaat yang terkasih. Jadi tema firman Tuhan hari ini adalah perjamuan kudus yang mempersatukan. Karena saya diberitahu sama Pak Bagus ada perjamuan kudus. Oke, jadi alangkah baiknya kalau temanya juga sama, yaitu perjamuan kudus yang mempersatukan. Jadi sebentar lagi kita akan menerima perjamuan kudus. Kita akan menerima roti dan anggur. Saudara, roti dan anggur yang kita terima itu mengingatkan akan tubuh Kristus yang terpecah di atas kayu salib untuk menanggung dosa kita. Ya boleh dikatakan ya itu roti, ya itu anggur, tetapi mempunyai makna yang mengingatkan kita. Bahkan lebih dari itu mengingatkan kita bahwa ya Yesus yang tubuhnya yang sudah terpecah itu hadir di sepanjang hidup kita. Nah saudara, apa dampaknya pada saat Yesus Kristus itu hadir di dalam hidup kita? Apa dampaknya? Kita diubahkan, saudara. Kehadirannya mengubahkan kita semua. Apa yang diubahkan? Oh saya sama kok. Ada yang diubahkan, saudara. Kalau dulu sebelum kita diubahkan, apa yang terjadi? Kita itu masih hidup di dalam keadaan yang terpisah, terpecah. Terpecah dengan siapa? Dengan Allah. Kita bisa tidak terpecah, kita bisa tidak terpisah dengan Allah. Karena Kristus sudah mati menebus dosa kita, sehingga kita bisa datang, bisa memanggil Bapa. Sudah reconcile. Jadi melalui tubuhnya yang terpecah di atas kayu salib, kita dipersatukan dengan Dia. Dipersatukan dengan Dia. Kita berarti banyak kita. Artinya kita juga dipersatukan dengan sesama kita. Kan kita sering ngomong, kita kan tubuh Kristus. Apa artinya tubuh Kristus? Oh, sama-sama orang Kristen. Oh lebih dari itu. Kita dipersatukan pada saat kita dipersatukan dengan Dia. Bukan aku saja, tetapi semua orang percaya. Kalau semua orang percaya dipersatukan dengan Dia, ada di dalam Dia, otomatis kita juga dipersatukan dengan sesama orang percaya. Just common sense. Itu saudara. Jadi melalui tubuhnya yang terpecah, kita dipersatukan dengan semua orang percaya, juga dengan Dia. Jadi kita bisa mengatakan perjamuan kudus, roti dan anggur itu kita bisa menyebutnya sebagai apa? Perjamuan kudus yang mempersatukan, karena kita diingatkan makna tubuh dan darah Kristus yang kita terima. Diingatkan. Nah, saudara, sebelum kita menerima, ada baiknya kita renungkan pembacaan firman Tuhan tadi. Kalau kita lihat judul perikop pasal 17, itu judulnya LAI memberi judul doa Yesus untuk murid-muridnya. Tapi kita hanya baca ayat 13 sampai 23, tidak dari ayat 1, akan terlalu panjang. Nah saudara, ayat 12 sampai 13 itu menunjukkan bagaimana Yesus berdoa untuk semua murid-muridnya supaya tidak terpecah, tetap jadi satu. Sama seperti Kristus yang ada di dalam Bapa dan Bapa di dalam Kristus. Nah saudara, kalau kita perhatikan Yesus berdoa, Alkitab menulis berapa kali Yesus berdoa. Yang paling terkenal, Yesus berdoa di Taman Getsemani sampai peluhnya seperti darah. Artinya apa saudara? Setiap kali Yesus berdoa, Yesus itu ada pergumulan. Dalam hal ini Yesus datang ke hadirat Bapa, berdoa dengan pergumulan. Untuk apa? Untuk murid-muridnya. Artinya apa? Ya, ada doa Yesus itu merupakan doa yang diperjuangkan. Doa yang dipanjatkan dengan
satu perjuangan dengan iman itu berbeda dengan doa yang hanya diucapkan untuk basa-basi saja. Saudara, doa yang diucapkan hanya untuk basa-basi tidak akan membawa hasil apapun. Sebaliknya, apapun yang kita lakukan tanpa doa tidak menghasilkan kemuliaan bagi Allah. Doa dipanjatkan dengan sungguh-sungguh dengan satu perjuangan kehadirat Bapa. Nah, kita akan coba eksegesi ayat 13 dan seterusnya. Tidak akan ayat per ayat. Ayat 13 sampai 19 langsung. Kalau enggak akan terlalu panjang. Saya akan baca ayat 13. Tetapi sekarang aku datang kepadamu dan aku mengatakan semuanya ini sementara aku masih ada di dalam dunia, supaya penuhlah sukacitaku di dalam diri mereka. Saudara, kalau kita terus baca sampai ayat 19, ini menunjukkan Yesus berdoa kepada Bapa di surga untuk semua murid-muridnya. Karena mereka itu diutus ke dalam dunia. Murid-murid Yesus itu berada di dunia, mereka diutus ke dalam dunia untuk melayani dunia yang membenci mereka. Apalagi yang didoakan? Supaya mereka dipenuhi dengan sukacita di dalam kondisi apapun, mereka tetap dipenuhi dengan sukacita. Di dalam keadaan dunia yang membenci, supaya mereka dilindungi dari yang jahat. Bahkan ayat 17 dikatakan, apa ayat 17? Supaya mereka terus dikuduskan dalam kebenaran. Luar biasa sekali, saudara. Dikuduskan dalam kebenaran. Orang bisa penuh sukacita, hidup sukacita, tapi tidak kudus dalam kebenaran. Semua lengkap supaya mereka dikuduskan dalam kebenaran. Maksudnya apa? Supaya mereka itu berani untuk hidup konsisten. Konsisten hidup kudus dalam kebenaran firman Tuhan. Tidak kompromi dengan nilai-nilai dunia. Nilai-nilai dunia belum tentu cocok dengan kebenaran firman Tuhan. Mereka hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Bahkan supaya hidup di dalam kebenaran firman Tuhan itu bukan karena ya aku takut aku hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Bukan itu maksudnya. Supaya hidup dalam kebenaran firman Tuhan itu menjadi lifestyle, bahkan menjadi karakter dari murid-muridnya. Oleh sebab itu Yesus berdoa dengan satu pergumulan. Memang kita harus akui, mudahkah hidup dalam kebenaran firman Tuhan? Mudah tidak? Tidak mudah, sulit. Tetapi walaupun sulit kita tidak pernah berputus asa. Murid-murid tidak perlu berputus asa. Kenapa? Yesus memberikan support, ayat 18. Aku menegaskan, aku mengatakan, aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Ya kan? As you send me into the world, I have sent them into the world. Saudara, apa sih artinya seorang utusan? Orang utusan itu bukan orang yang asal saja. Seorang utusan itu diberi mandat, diberi hak untuk mewakili yang mengutus. Kalau utusan, saya nggak tahu apa-apa. Itu bukan utusan itu. Itu cuma tukang pos, masukin surat ke kotak pos. Memang tugasnya itu. Tetapi seorang utusan punya hak untuk berbicara mewakili yang mengutus. Begitu kan? Seorang utusan. Jadi artinya apa? Seorang utusan adalah orang yang diberi mandat, diberi otoritas oleh yang mengutus. Jadi dengan kata lain semua murid-murid adalah orang-orang yang diberi otoritas oleh yang mengutus. Yaitu siapa? Tuhan Yesus. Diberi otoritas untuk apa? Untuk hidup di dalam kebenaran. Mereka ditopang untuk hidup dalam kebenaran. Yang mengutus itu pasti mensupport yang diutus, betul kan? Kita, murid-murid, kita diutus. Tuhan mensupport kita supaya kita bisa menjalani utusan. Sebagai utusan dipesankan hidup dalam kebenaran. Nah, jadi saudara, itu yang membuat orang Kristen mampu berdiri, orang Kristen mampu hidup dalam kebenaran karena tahu dirinya aku seorang utusan. Yang mengutus aku mensupport aku. Bahkan
lebih daripada itu, saudara. Saudara mikir, ya itu kan ke 12 murid. No. Ayat 20. Itu ayat 20 bilang apa? Yesus berdoa. Yesus, aku juga berdoa untuk orang-orang yang percaya oleh pemberitaan mereka, oleh pemberitaan murid-murid pada zaman Yesus. Artinya apa? Orang-orang percaya yang ada di sepanjang zaman. Berdoa untuk semua orang percaya. Berdoa untuk apa? Supaya orang percaya itu juga hidup di dalam kebenaran firman-Nya. Supaya hidupnya tidak terpecah-pecah tetapi bersatu. Ayat 21, supaya mereka menjadi satu. Sama seperti engkau ya Bapa di dalam aku dan aku di dalam engkau, agar mereka juga di dalam kita, supaya dunia percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. Saudara, jadi jelas doa Yesus itu adalah doa untuk sebuah kesatuan. Yesus berdoa supaya mereka semua menjadi satu. Menjadi satunya bagaimana? Yesus memberi contoh, analoginya seperti dirinya dengan Bapa. Yesus pribadi Allah kedua, Bapa Allah pribadi pertama. Dua pribadi yang berbeda tetapi hakikatnya adalah satu. Tetap satu. Mengapa? Karena tidak pernah terpecah. Jadi dengan kata lain, Yesus mendoakan supaya orang-orang yang belum bersatu, yang hidupnya masih terpecah, supaya mereka bisa dipersatukan kembali. Nah, saudara, mungkin saudara bertanya, apa sih yang maksudnya terpecah? Apa yang maksudnya dengan terpecah perlu dipersatukan kembali? Saudara, yang terpecah itu di dalam hidup manusia itu, terpecahnya itu ada dua. Yang pertama, terpecah kesatuan manusia dengan Tuhan, itu terpecah. Kemudian kesatuan antara manusia dengan sesama manusia. Kenapa bisa terpecah? Dari mana sumbernya perpecahan? Saudara, Kejadian 3 mencatat sumbernya perpecahan itu dari dosa. Setelah Adam jatuh di dalam dosa, hubungan Adam dengan Allah menjadi berbeda, menjadi terpecah. Pada saat mendengar langkah Tuhan, Adam Hawa langsung bersembunyi, takut melihat Tuhan. Sudah terpisah, terpecah. Nah saudara, tidak dipungkiri, manusia sudah seolah-olah menjadi penjahat di hadirat Allah. Begitu lihat Allah, langsung sembunyi. Itu ada memberi contoh seperti itu. Nah saudara, perpecahan tidak hanya terjadi antara manusia dengan Allah, tetapi juga antara manusia dengan sesama manusia. Terjadi antara orang Kristen dengan orang Kristen. Jadi tidak berbeda Adam dan Hawa. Pada saat belum berdosa, mereka harmonis. Setelah jatuh dalam dosa, ditanya, kenapa kau makan? Dia yang kasih. Sudah saling menyalahkan. Saudara, kita tidak bisa memungkiri, dosa tidak hanya memecah keharmonisan hubungan Adam dan Hawa, tapi terus menjalar semakin luas sampai ke abad modern. Seluas dunia, semuanya semakin dalam. Sedalam apa? Sedalam hati manusia. Menjalar semakin tinggi. Setinggi apa? Setinggi pikiran manusia, setinggi hati manusia yang tinggi hati. Dosa membuat perpecahan terjadi di segala lapisan, tidak pandang bulu siapa saja. Jemaat, pendeta, menteri, presiden, semua bisa pecah. Perpecahan satu sama lain, satu gak suka kamu beda, kamu ini itu, terjadi perpecahan. Saudara, bahkan Alkitab menunjuk yang paling fatal. Di kitab Kejadian, Kain membunuh adiknya. Perselisihan, perpecahan. Saudara, itulah yang terjadi. Nah kita lihat, Tuhan Yesus turun ke dalam dunia, itu membawa karya keselamatan. Karya keselamatan untuk umat manusia. Melalui karya keselamatannya, Kristus menyatukan semua perpecahan. Perpecahan antara manusia dengan Allah. Menyatukan perpecahan antara manusia dengan manusia. Manusia yang berbeda karakternya, berbeda latar belakangnya, berbeda, semua disatukan di dalam Dia. Kita bisa lihat saudara, Yesus kan di dalam pelayanannya pertama memanggil 12 murid. 12 murid itu semua
sifatnya sama apa beda? Sama apa beda, Pak? Beda. Petrus, berangasan. Yohanes lemah lembut. Beda kan? Yudas mata duitan. Beda kan? Beda sifatnya. Terus siapa lagi? Matius, bisnismen, jadi pemungut cukai, kaya raya, ya kan? Tapi walaupun begitu dia tinggalkan. Yudas pun yang mata duit pun ya dia jadi murid Yesus. Siapa lagi? Yohanes ya tetap murid Yesus. Petrus jadi murid Yesus. Nah satu lagi, Yakobus anak Zebedius itu lain sendiri. Pikirnya politik. Nanti kalau engkau datang jadi raja jangan lupa aku. Kenapa? Mau jadi Perdana Menteri, dia pikir rajanya itu punya kingdom, punya kekuasaan, kerajaan di dunia. Semua berbeda, tetapi semua ada di dalam ministry. Dipersatukan. 12 murid. Terus juga sampai ke 70 murid. Nah, saudara, kalau kita lihat, apa sih rahasianya? Yesus mempersatukan semua murid-murid yang berbeda karakter dan latar belakang ke dalam karya keselamatannya. Kok bisa? Faktor apa sih yang bisa menyatukan mereka yang berbeda karakter dan latar belakang? Saudara, Yesus tidak menyatukan dengan membuat isu. Yesus menyatukan juga tidak membuat janji akan diberi kemakmuran. Enggak. Yesus mempersatukan semua murid-murid dengan memakai satu hal, yaitu dasar utama menjadi pengikut Yesus. Itu yang mempersatukan. Kalau semua orang ngomong aku pengikut Yesus, itu ada dasarnya untuk menjadi pengikut Yesus. Sama untuk semua, same for everyone, dan itulah yang mempersatukan. Apa itu? Dasar utama menjadi pengikut Kristus, bersama-sama mewujudkan kasih di dalam pelayanan. Oleh sebab itu, Yesus mengajarkan supaya semua murid-murid menjadi bersaudara satu dengan yang lain, supaya mereka saling mengasihi dan melayani satu dengan yang lain. Kalau kita tidak bisa melayani satu dengan yang lain, bisa nggak kita melayani sono yang jauh? Mungkin nggak? Omong kosong. Kalau orang ngomong, wah aku mau melayani sana sini, lah yang deket aja kagak mau kok. Supaya murid-murid melayani satu dengan yang lain. Tetapi Yesus bukan omong doang, bukan mengajarkan secara teori. Yesus kasih contoh langsung. Yaitu basuh kaki murid satu persatu, melayani. Ini loh, melayani. Bahkan lebih dari itu, di dalam pelayanannya Yesus mewujudkan kasihnya secara nyata dengan memberikan dirinya mati di atas kayu salib untuk menanggung hukuman dosa kita, saudara. Nah, saudara, kalau kita perhatikan kehidupan jemaat mula-mula abad pertama, mereka itu digembalakan oleh siapa? Digembalakan oleh para rasul. Kalau saya mengutip Kisah Rasul 2 ayat 42, itu mencatat kondisi jemaat mula-mula yang digembalakan oleh para rasul. Saya bacakan kutipan Kisah Rasul 2 ayat 42. Mereka bertekun, maksudnya setia dan taat dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Jadi di sini kita bisa melihat ada dua hal yang dilakukan oleh jemaat mula-mula, yaitu taat dan setia dan bertekun dalam pengajaran para rasul, sehingga mereka itu bisa bertumbuh dalam pengajaran para rasul. Mereka tidak terpengaruh dengan ajaran simpang siur dari dunia. Kerohanian iman mereka bisa bertumbuh. Itu yang pertama, satu, setia dan tekun. Yang kedua bertekun di dalam persekutuan. Persekutuan sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Artinya apa? Kalau tekun dalam satu persekutuan sebagai satu tubuh di dalam Kristus, artinya apa? Mereka tidak terpecah. Hidup di dalam persaudaraan yang rukun, bersama-sama memecah-mecahkan roti. Jadi kalau kita nanti sebentar perjamuan kudus bukan tiap bulan, atau saya nggak tahu di sini setiap bulan atau bulanan.
bukan kegiatan bulanan. Itu mengingatkan kita, jemaat pertama mula-mula memecah-mecahkan roti karena mereka rukun bersama-sama. Ini mengingatkan kita dipersatukan. Tubuh Kristus yang dinamakan dalam roti dan anggur itu mengingatkan kita, dia melakukan itu supaya kita dipersatukan dengan Allah, kita dipersatukan dengan semua saudara-saudara. Nah, saudara, jadi kita bisa lihat tubuhnya yang terpecah, darahnya yang mengalir. Itu yang mempersatukan kita menjadi saling bersaudara. Artinya kalau kita masih membenci, artinya apa? Kita belum dipersatukan. Kalau kita belum dipersatukan dengan sesama, kita sudah belum dipersatukan dengan dia. Big question mark. Tubuh Kristus yang terpecah, saudara, itulah yang melembutkan kita, melembutkan hati keras. Orang yang dipersatukan, hatinya dilembutkan, hatinya ditenangkan. Tubuh Kristus yang terpecah itu, saudara, mempunyai makna yang luar biasa. Kita semua sudah dipersatukan sebagai saudara. Kita bisa mengasihi satu dengan yang lain. Mari kita renungkan, saudara. Kristus rela mati berkorban demi mempersatukan manusia berdosa dengan Allah. Oleh sebab itu, sudah seharusnya, sudah selayaknya kita semua juga rela berkorban untuk mengasihinya dan mengasihi sesama manusia. Karena itu yang dia sudah lakukan. Bukan untuk aku saja, tapi untuk dia untuk semua orang. Karena Kristus mengasihi, kita juga mengasihi semua yang dikasihi Kristus. Terlebih lagi mengasihi yang sudah dipersatukan sebagai satu tubuh di dalam Kristus. Jadi saudara, Yesus berdoa untuk sebuah kesatuan. Dan melalui doanya Yesus menunjukkan bentuk kesatuan yang harus kita pahami dan kerjakan. Itu tercatat di ayat 22 dan 23. Orang bisa ngomong, oh ya kesatuan, persatuan yang kayak apa ya? Ini bentuk kesatuannya yang ditunjukkan oleh Yesus. Saya bacakan. Dan aku telah memberikan kepada mereka kemuliaan yang kau berikan kepadaku supaya mereka menjadi satu sama seperti kita adalah satu. Aku di dalam mereka, engkau di dalam aku. Mereka sempurna menjadi satu agar dunia tahu bahwa engkau telah mengutus aku dan bahwa engkau mengasihi mereka sama seperti engkau mengasihi aku. Saudara, inilah kesatuan, persatuan yang harus kita pahami dan kerjakan. Seperti Yesus dan Allah Bapa adalah satu. Walaupun mereka dua pribadi yang berbeda, substansinya berbeda, tetapi esensinya sama. Saya dengan teman duduk sebelah saya berbeda. Ya memang orangnya beda. Lihat alamatnya juga beda. Tetapi satu sebagai tubuh Kristus. Betul kan? Sebagai jemaat, satu jemaat SBI, kita satu. Saudara, di dalam berdoa Yesus selalu minta kepada Bapa apa? Satu ciri khas Yesus berdoa. Kehendak Bapa sajalah yang terjadi, betul kan? Bahkan terakhir di Taman Getsemani, Yesus berdoa, kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Kehendak Bapa itu apa sih? Supaya kita tuh satu. Kalau Yesus berkata demikian, kita pun juga harus berkata demikian. Engkau menghendaki kita semua bersatu. Kita lakukan bersama-sama. Jadi tadi Pak Willy ngomong, kita SPI survive. Why? Because you are united. Itu hal penting. Karena kita bersatu. Nah saudara, inilah hakikatnya sebuah gereja. Kalau kita ngomong gereja, kita akan ngomong tujuan kita dipersatukan tuh ini. Tujuan kita dipersatukan dengan Allah, dengan sesama, bukan untuk diri kita pribadi. Ya enak aku dipersatukan sama Allah, dosaku ditebus. Dipersatukan dengan teman, enak toh aku jadi teman. Jangan enaknya kamu, orang lain juga harus enak oleh kamu. Kan begitu. Ini hakikatnya gereja. Saya bacakan saudara, hakikatnya sebuah gereja.
yang disinggung oleh tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang raja, bangsa yang kudus, umat pilihan, supaya kamu yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan. Kita dipilih, dipersatukan
Sebagai lagu penutup, juga kita aminkan firman Tuhan pada sore hari ini, demikian lagu The Servant King. From heaven you came, helpless babe. Enter our world, your glory reveal. Not to be served, but to serve. And give your life that we might live. This is our God, the servant King. He calls us now to follow Him, to bring our lives as a daily offering of worship to the servant King. Verse 2. There is the garden of tears. My heavy load He chose to bear. His heart with sorrow was torn. Yet not my will, but yours, He said. This is our God, the servant King. He calls us now to follow Him, to bring our lives as a daily offering of worship to the servant King. Last verse. So let us learn how to serve, and in our lives enthrone Him, each other's need to prefer. For it is Christ we serving. This is our God, the servant King. He calls us now to follow Him, to bring our lives as a daily offering of worship to the servant King. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Silakan duduk, kebaktian selesai. 1, 2.